Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami lonjakan hingga membuat jumlah pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran terus bertambah. Nah, saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu pejuang negatif COVID-19 ya Marvin ya, yang saat ini dalam perawatan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Ada rekan kami, Jason Sambo. Selamat pagi, Jason. Pagi Jason, apa kabar? Selamat pagi Gadis Marvin, kabarnya hari ini sudah lebih baik dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Lebih baik ya di sana. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada pemeriksaan setiap hari di sana? Dan boleh dong tunjukkan kepada kami sedikit room tour begitu, bagaimana kondisi di tempat Anda saat ini, Jason? Oke, kalau hari ini tadi pagi sudah dikasih tahu sama susternya untuk pengambilan obat seperti biasa, karena gejala yang saya alami memang sudah semakin hari semakin membaik, jadi tidak ada perlu untuk konsultasi langsung bersama dengan dokter, jadi hanya cukup pengambilan obat saja. Nah, kalau tadi Marvin minta menunjukkan room tour, nah ini saya sekarang saat ini sedang ada di kamar live-nya. Ini di kamar saya, kamar sendiri. Ini saya di kamar yang single bed. Nah, seperti ini kurang lebih keadaannya. Ini semua barang-barangnya yang saya bawa dari rumah. Ini peralatan-peralatan pribadi dan obat-obatan pribadi yang saya bawa. Dan kemudian ini obat yang tadi pagi sudah saya bawa. Saya ambil, maksud saya, dari ruangan perawat yang sudah di stok untuk saya. Ini obat antivirus selama 5 hari. Ini untuk tersisa 3 hari ke depan. Jadi saya sudah minum obat antivirusnya selama 2 hari dan masih ada sisa 3 hari lagi. Ini di ruangan saya. Lalu kalau misalnya keluar seperti ini keadaannya. Nah, cukup sepi sih sebenarnya karena teman-teman saya kebetulan sedang di ruang poli. Ada juga yang satu itu sedang, ada nih satu nih lagi duduk. Nah, ini lagi satu lagi duduk, dia lagi makan, lagi sarapan juga, dan satu lagi sedang menjalani swab PCR untuk bisa keluar, karena memang jadwalnya kalau nggak salah, kalau hari ini negatif, besok salah satu teman saya di kamar saya itu bisa pulang. Oke, Jason, kalau terkait dengan kondisi Wisma Atlet saat ini, seperti apa sih kondisinya? Apakah memang ada peningkatan jumlah pasien di sana yang dirawat atau seperti apa? Ya, kalau berbicara soal peningkatan pasien, memang saya perhatikan setiap hari sampai dengan malam tadi itu memang masih cukup banyak ya pasien yang datang. Tapi kalau kita lihat datanya, memang saya minta langsung datanya dari pihak Humas RSDC Wisma Atlet, ada yang datang, tapi kan ada juga yang pulang begitu setiap harinya. Nah, yang kalau kita bandingkan dari hari Sabtu kemarin, misalnya Sabtu kemarin kan tembus sampai 6.000 pasien yang dirawat di Wisma Atlet. Kemudian minggunya jadi 5.900, hari Seninnya 5.500, dan tadi pagi saya baru minta data terupdate-nya itu kondisinya, bed occupancy-nya yang sudah terisi adalah sekitar 5.155 pasien. Artinya ini masih walaupun menurun tapi masih di atas ambang batas WHO, masih di atas 60%. Dan kalau saya boleh gambarkan ke pemirsa, sampai dengan tadi malam pun memang masih banyak masyarakat yang datang sampai dengan tadi malam, bahkan walaupun memang ada pemindahan ini yang mungkin pemirsa juga harus tahu. Kalau kemarin biasanya pelayanan registrasi semua dilakukan di Tower 6, tapi per tadi malam karena ada gangguan sistem yang saya tahu informasinya, itu semuanya dipindahkan ke Tower 4 untuk pelayanan registrasi, suhu tubuh, pengecekan, sampai kemudian pasien bisa mendapatkan pelayanan kamar. Oke, artinya berarti memang sempat ada kendala sedikit ya. Tapi bagaimana kemudian kesigapan dari para petugas di sana? Karena kalau kita lihat kan kasus akan diprediksi bisa meningkat ya, dan orang-orang yang dirujuk ke sana pun juga bisa berpotensial untuk terus meningkat, Jason. Ya, kalau berbicara soal kesigapan, ini berbicara dari pengalaman saya pribadi. Di lantai saya ini di Tower 6 itu perawatnya menurut saya sudah cukup sigap. Terlihatnya dari apa? Dari yang pertama, dari jadwal-jadwal misalnya sarapan, makan siang, hingga makan malam, sampai dengan jadwal obat, itu semuanya sudah benar-benar
tertata sedemikian rapi. Kalaupun misalnya ada terlambat, mungkin hanya terlambatnya sekitar setengah jam, artinya nggak yang sampai harus molor panjang begitu waktunya, masih bisa ditolerir begitu. Lalu kemudian kalau masalah informasi-informasi terkait dengan siapa yang akan swab, siapa yang harus berkonsultasi dengan dokter langsung, itu biasanya juga dilakukan di 1 hari sebelumnya atau di malam sebelumnya, sebelum pasien itu melakukan tes. Jadi misalnya ada yang mau tes hari ini, swab hari ini, itu pasti sudah dikasih tahu dari sore atau dari malam sebelumnya. Jadi pasien itu sudah bisa siap-siap, dan itu juga sudah udah sangat lengkap, nama-namanya siapa saja, kamar-kamarnya siapa saja yang harus menjalani misalnya swab atau konsultasi dengan dokter. Kalaupun misalnya harus menjalani konsultasi dengan dokter pun, itu juga informasinya juga sangat lengkap. Apalagi mereka suster-suster atau nakes-nakes yang ada di sini itu juga selalu mengecek keadaan kita, apakah gejala kita tuh setiap harinya ada penambahan, misalnya batuknya bertambah atau mungkin ada demam, itu selalu dicek, selalu ditanyakan ketika kita mengambil obat. Itu pengalaman yang saya rasakan ketika saya ada di lantai ini. Semua suster dan nakes-nakesnya semuanya sangat kooperatif dan sangat sigap lah untuk menghadapi pasien. Kalaupun misalnya ada kekurangan dari kamar-kamar sebelah saya, misalnya, oh suster ada makanan yang kurang, atau suster obat saya ada yang kurang misalnya. Nah itu biasanya mereka langsung kontak langsung atau bahkan di chat langsung oleh susternya secara pribadi untuk bisa dapatkan obat yang belum atau obat yang tertunda tadi. Oke, Jason, singkat saja. Ini untuk pengetahuan kepada kami di studio dan juga teman-teman semua yang menyaksikan saat ini ya. Apakah memang sekarang tuh ada diferensiasi setiap tower begitu untuk pasien, atau semua ya sudah dimasukkan ke setiap tower? Katakanlah ke konsil seperti misalkan tahun lalu. Kalau kita kelas balik ya, ada yang gejala berat, dipisahkan sama gejala ringan gitu. Apakah ya? ada seperti itu saat ini? Iya, kemarin saya sempat bertanya bersama dengan beberapa tenaga kesehatan, memang ada sejumlah diferensiasi. Misalnya untuk pasien gejala-gejala yang cukup ringan, itu biasanya ditaruhnya di satu tower. Nah, seperti di tower saya ini kan, towernya bergejalanya yang bisa dibilang bergejala ringan hingga sedang gitu. Nah, kalau untuk yang Omikron sendiri, kalau tidak salah kemarin itu tenaga kesehatannya bilang itu juga ada di tower saya di lantai 10 kalau nggak salah, sama di satu tower lagi. Jadi memang ada pembedaan yang dilakukan oleh tim dari tenaga kesehatan untuk bisa menangani pasien. Itu mulai dari pembagiannya sih sudah jelas ya, ada yang gejala ringan, gejala sedang, kemudian gejala berat, sampai dengan mereka yang teridentifikasi sejak awal ini yang pasien Omikron sama yang bukan. Nah, kalau Omikron tuh memang mereka setahu saya memang ditaruh atau isolasi, di karantina di ruangan yang khusus, dan di ruangannya itu bisa dibilang minim interaksi antara dengan satu pasien dengan pasien yang lain, mengingat karena memang Omikron ini penyebarannya sangat cepat dan butuh penanganan khusus gitu. Artinya memang tetap ada diferensiasi ruangan dan tower ya untuk pasien-pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet. Terima kasih Jason Sambo atas informasinya. Semoga cepat sembuh, cepat negatif COVID-19, dan ditunggu kembali siarannya di Instagram. Salam juga untuk roommate-nya juga tadi yang sedang makan juga, semoga cepat sama-sama saling sembuh juga. Terima kasih Jason.